Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester United perkenalkan pelatih sementara pada akhir pekan ini. Setan Merah kini dilatih oleh Michael Carrick untuk menggantikan peran Ole Gunnar Solskjaer yang dipecat. Carrick menandai awal karir manajerialnya dengan baik. Ex-gelandang Manchester United itu memberikan kemenangan untuk timnya saat melawan Villarreal. Kendati Carrick terlihat sukses sejauh ini, para pengambil keputusan klub tetap bekerja keras dalam memutuskan siapa yang akan memimpin tim untuk sisa musim ini selain Carrick. Beberapa kandidat kuat tersiar di pelosok negeri, diantaranya Lucien Favre dan Rudi Garcia. Tolak vaksinasi, Erik Choupo-Moting positif COVID-19. Erik Maxim Choupo-Moting positif terjangkit virus corona. Striker 32 tahun itu sebelumnya menolak menjalani vaksinasi. Kabar kondisi kesehatan Choupo-Moting disampaikan Bayern Rabu 24 November 2021. Pemain asal Kamerun itu dinyatakan positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi mandiri. Erik Maxim Choupo-Moting dinyatakan positif terkena virus corona. Penyerang FC Bayern saat ini sedang mengisolasi diri di rumah dan merasa baik-baik saja terlepas dari keadaannya. Begitu isi pernyataan resmi Bayern. Inter versus Shakhtar, Brest-Zeko menangkan Nerazzurri 2-0. Inter versus Shakhtar tersaji di Stadion Giuseppe Meazza. Kedua tim bermain imbang tanpa gol hingga turun minum. Zeko menjadi pahlawan Inter selepas jeda lewat golnya di menit ke-61 dan di menit ke-67. Skuad asuhan Simone Inzaghi menutup duel dengan kemenangan 2-0. Hasil ini membawa Inter berada di posisi kedua grup D dengan 10 poin, adapun Shakhtar Donetsk dipastikan tersingkir dari Liga Champions dan baru mengumpulkan 1 poin. Manchester City versus PSG menang 2-1, The Citizen juara grup A. Manchester City versus PSG tersaji dalam lanjutan grup A Liga Champions di Etihad Stadium. Meski banyak menciptakan peluang, The Citizen harus puas bermain imbang di babak pertama. PSG mengejutkan City dengan unggul 1-0 di awal babak kedua lewat Kylian Mbappé. Pasukan Pep Guardiola akhirnya bisa bangkit dan berbalik menang 2-1 lewat gol-gol Raheem Sterling di menit ke-6. Terugleggen, Jesus en met de punt. Dan Gabriel Jesus di menit ke-76. Bernardo Silva terugleggen, Jesus, heerlijk ingehouden. Hasil ini membuat Manchester City memastikan diri menjadi juara grup A setelah mengkoleksi 12 poin. Sedangkan PSG harus rela menjadi runner-up untuk ke-16 besar dengan 8 poin. Liverpool versus Porto menang 2-0, The Reds masih sempurna. Pada pertandingan kelima grup B di Anfield, Liverpool tetap tampil serius meski sudah lolos. Mereka membuat 11 items dengan 5 on goal, sementara Porto cuma diberikan 1 shot on target dari total 9 kesempatan. Gol-gol Liverpool dibuat di babak kedua dari Thiago Alcantara pada menit ke-52 dan Mohamed Salah di menit ke-70. Salah, que simulação! Grande gol! É incrível, hein, Léo? Liverpool kukuh di puncak klasemen dengan 15 poin alias sempurna, sementara Porto di posisi kedua dengan 5 poin. Atletico versus Milan menang, Rossoneri jaga asa lolos ke 16 besar. Atletico versus Milan digelar di Stadion Wanda Metropolitano. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Kebutuhan pecah di menit ke-87 ketika Mesias mencetak gol yang mengantarkan Milan menang 1-0 atas Atletico. Kemenangan ini menjaga asa Milan lolos ke fase berikutnya. Rossoneri kini mengumpulkan 4 poin dan hanya berjarak 1 angka saja dari Porto di urutan kedua.
Sedangkan Atletico Madrid terjun ke posisi buncit dengan 4 poin. Skuad asuhan Diego Simeone masih punya kans lolos di matchday terakhir fase grup. Sheriff versus Real Madrid, Los Blancos lumat tim debutan. Duel grup D Liga Champions menyajikan Sheriff versus Madrid di Bolsaya Sportivnaya Arena. Los Blancos memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol David Alaba di menit ke-30. Dan Toni Kroos di injury time babak pertama. With Rodrigo. Oh, that's brilliantly finished. Madrid kemudian memantapkan kemenangan di babak kedua. Giliran Karim Benzema yang mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-55. Benzema. Hasil ini membuat Madrid mengkoleksi 12 poin di puncak klasemen grup D dan sekaligus mengantongi tiket ke-16 besar bersama Inter. Di sisi lain, Sheriff sudah mengantongi tiket ke Liga Eropa. Hasil Liga Champions hari ini. Besiktas kalah 1-2 dari Ajax Amsterdam, Sporting Lisbon menang 3-1 atas Dortmund, Klub Brugge kalah 0-5 dari Leipzig. Hasil Liga Eropa, Napoli dikalahkan Spartak Moskow 1-2. Matchday kelima grup C Liga Eropa 2021-2022 mempertemukan Spartak versus Napoli. Pertandingan digelar di Otkriti Arena. Tuan rumah mampu unggul 2 gol di babak pertama berkat aksi Alexander Sobolev di menit ketiga. Off the group as well. Sobolev steps up. Brilliant penalty. Dan gol kedua Sobolev di menit ke-28. Twisting, turning, tricking, sending it into Sobolev, and he's made it too. Memasuki babak kedua, Napoli hanya bisa memperkecil kedudukan berkat gol Elif Elmas di menit ke-64. Small clipped into us. Elmas is there, and they finally have it. Pertandingan tuntas untuk kemenangan Spartak 2-1. Hasil ini membawa Spartak naik ke posisi pertama grup C dengan 7 poin. Skuad asuhan Rui Vitória itu menggusur Napoli yang harus turun di urutan kedua dengan poin sama, tetapi kalah head-to-head dari Spartak. Sebastian Haller buat rekor fantastis di Liga Champions. Sebastian Haller menjadi pemain pertama yang mampu mencetak 9 gol dalam 5 laga perdana yang dimainkan di Liga Champions. Tambahan 2 gol dari Haller di matchday ke-5 Liga Champions saat Ajax berhadapan dengan tuan rumah Besiktas membuat Haller mencatatkan rekor fantastis tersebut. Haller yang terbuang dari West Ham malah menunjukkan kehebatannya saat direkrut Ajax. Haller sendiri kini jadi salah satu calon kuat peraih gelar top skor Liga Champions musim ini. Koleksi gol Haller sejajar dengan milik bomber Bayern Munchen Robert Lewandowski. Setelah 10 tahun, Inter akhirnya ke fase gugur Liga Champions. Kemenangan atas Shakhtar Donetsk berarti besar untuk Inter Milan, sebab Nerazzurri tembus babak 16 besar Liga Champions setelah sedekade absen. Kali terakhir Inter melakukannya bersama Claudio Ranieri pada 2011-2012 sebelum disingkirkan Marseille di babak 16 besar. Setelah itu, Inter sempat absen lama di kompetisi tersebut sebelum tampil lagi pada 2018-2019. Sayangnya dalam 4 kesempatan terakhir, Inter Milan selalu gagal, termasuk saat jadi juru kunci musim lalu bersama Antonio Conte. Inzaghi sebut Dzeko bak dewa penyelamat Nerazzurri. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi memberikan tanggapan menarik pasca kemenangan timnya atas Shakhtar Donetsk pada matchday ke-5 Liga Champions lewat skor 2-0 Kamis 25 November. Simone Inzaghi mengaku sangat senang atas pencapaian anak asuhnya, terlebih dari seorang Edin Dzeko. Mantan bomber Manchester City dan AS Roma ini diibaratkan oleh Inzaghi sebagai dewa penolong bagi dirinya maupun La Beniamata. Kami membutuhkan kemenangan ini dan sejak babak pertama banyak peluang yang tercipta namun tak ada gol yang terjadi, terang Inzaghi, seperti yang dikutip dari laman resmi klub. Ketegangan sempat meningkat dan untungnya ada Dzeko yang berhasil memecahkan situasi tersebut lewat 2 lesakannya, lanjut Inzaghi. Junior Mesias sang penyihir. Laga Milan melawan Atletico Madrid menjadi kali pertama bagi Junior Mesias tampil di kompetisi Eropa, khususnya Liga Champions.
Laga debut manis berhasil diberikan oleh pemain 30 tahun asal Brazil itu. Sumbangsi 1 golnya tak hanya melulu untuk menggaransi kemenangan, namun pemain asal Samba ini juga menjaga asa petualangan Il Diavolo Rosso di kompetisi Eropa tetap berlanjut. Junior Mesias benar-benar muncul sebagai juru selamat. Pasalnya jika laga tetap berkesudahan imbang 0-0, Milan dipastikan akan tersingkir dari Liga Champions 2021-2022. Krisis cedera Milan bertambah parah usai Olivier Giroud jadi tumbal kemenangan. Olivier Giroud ditarik keluar saat pertandingan Liga Champions melawan Atletico Madrid Kamis 25 November. Di menit ke-66, mantan bomber Arsenal dan Chelsea itu berhenti tiba-tiba saat berlari mengejar bola dan kemudian memegangi hamstring kirinya. Tak mau mengambil resiko, manajer Stefano Pioli kemudian menariknya keluar untuk digantikan Zlatan Ibrahimovic. Padahal pemain berusia 35 tahun itu baru saja kembali dari masa istirahat karena cedera. Ini tentu saja menjadi berita yang buruk bagi pelatih Stefano Pioli karena dia sudah melakukan perjalanan ke Madrid tanpa sejumlah pemain karena cedera seperti Ante Rebic, David Calabria, Fikayo Tomori, Mike Maignan, Alessandro Pizzarri, dan Samu Castillejo. Detik-detik Lionel Messi mempermalukan Raheem Sterling jadi viral. Lionel Messi menghadirkan momen memalukan bagi Raheem Sterling saat datang ke markas Manchester City bersama Paris Saint-Germain. Meski PSG gagal menang, setidaknya Messi sudah berhasil membuli Sterling yang telah membobol gawang timnya. Momen tersebut terjadi saat pertandingan baru berjalan 5 menit. Kejadian dimulai dengan Messi mendribel bola melewati pemain City, Alexander Zinchenko, menuju lingkaran tengah lapangan. Setelah lepas dari pengawalan, pemilik 6 Ballon d'Or itu melakukan nutmeg alias ngolongin Sterling. Atraksi Messi itu pun bikin gempar warganet. Kante dan Chilwell diragukan tampil hadapi Manchester United. Chelsea harus kehilangan 2 pemainnya jelang pertandingan big match pekan ke-13 Liga Inggris menghadapi tamunya Manchester United Minggu 28 November. Kedua pemain Chelsea yang diragukan tampil menjamu Manchester United adalah N'Golo Kante dan Ben Chilwell. Kante dan Chilwell menjadi korban kemenangan 4 gol Chelsea atas Juventus di pekan ke-5 grup H Liga Champions. Kondisi 2 penggawa The Blues tersebut dikonfirmasi oleh Thomas Tuchel mengalami cedera lutut. Dijanjikan Xavi peran penting setelah sembuh dari cedera, Lord Braithwaite siap lahir batin. Penyerang Barcelona Martin Braithwaite mengaku telah dijanjikan Xavi Hernandez peran penting di El Barça setelah sembuh dari cedera. Braithwaite kemungkinan sudah bisa kembali merumput pada Desember mendatang. Penyerang timnas Denmark itu mengaku siap menerima tugas tersebut. Sekarang adalah pertanyaan untuk segera kembali, tetapi saya akan memiliki peran penting ketika saya kembali, kata Braithwaite seperti dikutip dari Marca. Saya telah berbicara dengan Xavi, dia tahu apa yang ingin dia lakukan dan apa yang ingin dia ubah. Lanjutnya. Karim Benzema divonis 1 tahun atas kasus pemerasan. Penyerang Real Madrid Karim Benzema divonis bersalah atas kasus pemerasan terhadap mantan rekan setimnya di timnas Prancis, Mathieu Valbuena, yang berkaitan dengan rekaman seks. Kini dia dihukum 1 tahun penjara yang ditangguhkan. Mengutip Marca Rabu 24 November, pengadilan Versailles juga memerintahkan Benzema membayar denda sebesar 75.000 euro atas keterlibatannya dalam skandal rekaman seks yang berujung pada pembekuannya dari timnas Prancis selama beberapa tahun. Sementara itu, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis, Noël Le Graët, telah mengatakan dengan jelas pada 3 pekan lalu bahwa keputusan ini tidak akan mempengaruhi karir Benzema bersama Les Blues. Itu berarti kendati dinyatakan bersalah, Benzema tetap akan diperbolehkan tampil di Piala Dunia 2022 yang akan digelar mulai bulan November tahun depan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!